بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang anarkisme syaitan terhadap Bani Adam, di mana syaitan adalah musuh yang nyata yang wajib kita untuk menjadikannya sebagai musuh. Dan pada pembahasan yang lalu telah kita sebutkan tentang definisi syaitan, bahwasanya syaitan adalah sifat baik terhadap jin atau terhadap manusia ataupun terhadap binatang yang memiliki karakter yang buruk, yang suka membangkang, yang jauh dari ketaatan. Di mana syaitan sendiri diambil dari kata syaitana yang bermakna ba'uda, artinya jauh. Oleh karena itu syaitan bisa terjadi pada jin. Syaitan, dan itu yang terkenal ya, dan syaitan bisa terjadi pada manusia. Oleh karena itu Allah berfirman tentang perlindungan terhadap gangguan syaitan. Kata Allah, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Oleh karena itu kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala bahwasanya syaitan, kata beliau, kullu atin mutamarrid minal jin wal ins wad dawab wa kulli syai'. Syaitan itu dalam bahasa Arab berasal dari kata syaitana, dan maknanya adalah setiap yang membangkang, yang durhaka, baik dari jin, golongan jin, manusia, ataupun dari binatang atau segala sesuatu. Oleh karena itu juga Allah menyebutkan di dalam surah Al-An'am tentang musuh-musuhnya para nabi itu adalah setan dari golongan manusia dan jin. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami jadikan, kata Allah, setiap nabi itu ada musuhnya, yaitu syaitan dari golongan jin dan dari golongan manusia. Ya. Kemudian pada pembahasan yang lalu telah kita jelaskan bahwasannya pertama kali terjadi permusuhan adalah manakala Allah perintahkan kepada iblis, yang iblis ini dari golongan jin. Ketika perintahkan untuk sujud kepada Adam, dia tidak mau sujud. Dia tidak mau sujud. Oleh karena itu yang benar bahwa iblis bukan dari golongan malaikat. Ya. Tapi dia hidup bersama para malaikat saat itu. Ketika tidak mau sujud saat diperintahkan, malaikat semuanya sujud, karena malaikat adalah makhluk Allah yang la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Karena malaikat itu adalah makhluk Allah yang tidak pernah berdurhaka kepada Allah dan senantiasa melakukan apa yang Allah perintahkan. Namun di situ ada makhluk yata'abbad ma'ahum, namun di situ ada makhluk bersama malaikat, yakni beribadah bersama mereka, walaysa min jinsihim, namun makhluk tersebut bukan dari jenis malaikat. Ya. Dari sisi mana perbedaannya? Mereka malaikat diciptakan dari nur, wa huwa khuliqa min nar, sementara jin diciptakan dari nar, ya, dari api. Jadi beda sumber penciptaan dan beda dari karakternya. Apa jawaban iblis saat membangkang tidak mau sujud kepada Adam saat Allah perintahkan? Dan sujud di sini tentu sujud penghormatan, ya, bukan sujud yang berbentuk yakni menyembah, sujud penghormatan. Maka iblis pun mengatakan, yang Allah abadikan di surah Al-A'raf ayat 12, kata iblis, ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik dari dia, dari Adam. Ya, dari mana lebih baiknya? Bahwasanya Adam engkau ciptakan dari tanah, sementara engkau ciptakan aku dari api. Aku ciptakan dari api, sementara Adam dari tanah.
Ya. Jadi dia mengaku yang menciptakan adalah Allah. Dia mengakui ya iblis ini bi annal muhyi wal mumit huwa Allah. Yang menghidupkan mematikan adalah Allah. Ya. Bahkan dia mengatakan undurni atau anzirni ila yaumi yub'atsun. Anzirni, tangguhkan aku ya Allah, ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan. Lalu Allah pun mengijabah doanya. Subhanallah, ya iblis saja diijabah doanya. Fa innaka minal mundharin, sungguhnya kamu, kata Allah, iblis termasuk yang diijabah doamu untuk ditangguhkan umurmu. Ya. Akhirnya Allah laknat semuanya dalam surah Al-Hijr. Qal fakhruj minha fa innaka rajim. Keluarlah engkau dari surga karena sungguhnya engkau terlaknat. Fa in wa inna 'alaika la'nah ila yaumiddin. Sungguhnya atasmu laknat sampai hari kiamat. Disitulah mulainya permusuhan antara iblis dengan Bani Adam, permusuhan antara syaitan dengan Bani Adam. Ya. Taib. Kemudian pada pembahasan yang lalu telah kita jelaskan pertama kali gangguan itu saat manusia lahir. Kata Nabi, kullu bani Adam yat'an syaitan fi janbihi bi isba'ihi hina yulad. Setiap Bani Adam itu diganggu setan, ditusuk bagian lambungnya itu dengan jarinya ketika dia dilahirkan. Ya. Ghaira Isa bin Maryam, selain Isa bin Maryam. Ya. Jadi bayi menjerit, menangis, ya, itu karena gangguan, tusukan syaitan saat dilahirkan. Itu pertamanya. Sehingga kata Nabi dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan siyahul maulud hina yaqa'u nazghatun minasyaitan. Jeritan bayi yang dilahirkan atau ketika dia dilahirkan itu adalah merupakan bentuk gangguan dari syaitan. Ya. Kata Imam Nawawi, semua, ya, dia menukil perkataan Al-Qadhi Iyad. Semua Nabi Rasul juga mendapatkan keutamaan seperti Nabi Isa. Ya, itu diselamatkan dari gangguan syaitan saat dilahirkan. Nah, kemudian pada pembahasan yang lalu juga kita sebutkan pada pembahasan terakhir al-farq, perbedaan antara adawatil insan wa adawatil syaitan. Perbedaan antara permusuhan manusia dengan permusuhan syaitan. Itu perbedaannya. Perbedaannya adalah dari sisi bagaimana kita menghadapinya. Jadi kalau permusuhan yang dilancarkan dari syaitan, menghadapinya dengan zikir, dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun permusuhan dari manusia, setan jenis manusia memusuhi kita, maka justru dalam mensikapi menghadapinya bukan dengan zikir, tapi kita dengan berbuat baik, dan itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran dalam 3 ayat, ya, dalam 3 ayat. Sebagaimana kata Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan fahadihi salasu ayatin laisa lahunna rabi'atun fi ma'naha. Inilah 3 ayat yang menjelaskan tentang permusuhan syaitan dari kalangan jin dan manusia, yang dalam maknanya tidak ada ayat yang keempat, hanya 3 ini. Yang pertama di dalam surah Al-A'raf, ya, ayat 199 sampai ayat 200, Allah mengatakan khudil afwa wa'mur bil 'urf wa'arid 'anil jahilin. Kata Allah, maafkan, perintahkan yang baik dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Ini dia. Dan apabila engkau mendapatkan gangguan dari gangguan syaitan, maka berlindunglah, berta'awudlah kepada Allah, innahu sami'un alim. Bahwasanya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di sini menunjukkan kalau setan dari jenis jin, fasta'id billah. Kalau setan dari jenis jin, berlindung kepada Allah. Perlindungan. Makanya Nabi kemarin kita sebutkan juga, kalau kita mendengar di malam hari ada nampak gangguan-gangguan syaitan,
Baca doa perlindungan. Seperti kata Nabi SAW, "Idza sami'tum nibahal kilab wa nawahiqal hamiri bil lail." Apabila kalian mendengar nibahal kilab, lolongan anjing, ya, wa nawahiqil himar, dan bunyi ringkikan keledai, fil laili, di malam hari, fasta'id billah, berlindunglah kepada Allah, fa innahunna yarawna ma la tarawun, karena mereka melihat sesuatu yang tidak kalian lihat. Berlindung. Demikian pula kata Nabi, man nazala manzilan, siapa yang singgah di sebuah tempat, baik itu laut, udara, gunung, kebun, hutan, daratan, di luar rumah, di dalam rumah, mana saja tempat, man nazala manzilan, ya, karena di sini ada nakira fi siyaqi syarat fidul umum, ya, yani man nazala manzilan, manzilan yani bentuk katanya nakira pada konteks kalimat syarat, man nazala, ini berfaedah keumuman, ya, jadi di mana saja singgah. Faqala, lalu membaca, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung, ya, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan yang diciptakan. Berlindung, berta'awud, ini juga salah satu bentuk lafaz ta'awud. Maka kata Nabi SAW, lam yadurahu syai' hatta yarhala min manzilihi dzalik, maka tidak ada yang bisa memudaratkan, mengganggu, membahayakannya syai'un, sesuatu pun. Ini nakira fi siyaqin nafi yufidul umum. Ini juga nakira dalam konteks kalimat negatif, berfaedah umum, apa saja gangguannya, jin, manusia, binatang, umum ini, tidak ada yang bisa mengganggu, memudaratkannya sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Nah, ini bentuk perlindungan dari setan, jin, dengan cara berlindung. Adapun setan manusia, Allah perintahkan untuk memaafkan, ya, khudil afwa wa'mur bil 'urf, perintahkan yang baik dengan cara yang baik. Dalam ayat yang lain di surah Al-Mu'minun ayat 96 sampai 98, Allah mengatakan idfa billati hi ahsan, cegah, tolak kejahatan jin, kejahatan setan manusia. Idfa billati hi ahsan. Jadi kalau setan jenis manusia, idfa billati hi ahsan, cegah, tolak dengan cara yang lebih baik, ya. As-sayyi'ata, ini kejelekan, keburukan. Idfa billati hi ahsanu as-sayyi'ata, cegahlah keburukan dengan yang lebih baik, ya. Lalu dalam ayat ini pun Allah menyebutkan, wa qur rabbi a'udzu bika min hamajati syayatin, dan katakan, wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu dari gangguan setan. Wa'udzu bika min rabbi wa a'udzu bika rabbi an yahdurun, dan aku berlindung kepada Engkau wahai Rabbku, an yahdurun, dari hadirnya setan dalam gangguan. Nah, ini menunjukkan gangguan setan dengan gangguan manusia beda, atau gangguan setan jenis jin, gangguan setan jenis manusia beda cara mensikapinya. Terakhir di surah Fussilat ayat 34 sampai 36. Idfa billati hi ahsan fa idza ladzi bainaka bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Cegah dengan cara yang lebih baik, karena jika ada permusuhan antaramu dengan setan manusia, maka nanti akan tercipta, ya, seolah-olah teman yang setia, akibat dari kita mencegah dengan cara yang baik, ya. Namun kalau setan bagaimana? Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Namun apabila engkau mendapatkan gangguan berupa gangguan dari syaitan jenis jin, maka berlindunglah kepada Allah. Innahu was-sami'ul alim, sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, kita lanjutkan sekarang di antara bentuk anarkisme syaitan terhadap Bani Adam, bentuk-bentuk permusuhan syaitan kepada manusia, di antaranya yang pertama, at-tashkik fi tauhid, meragukan, membuat ragu kepada manusia. Namun yang dihantamnya adalah berkaitan dengan akidah, dengan tauhid. Karena tauhid asasul Islam, tauhid adalah pondasi, tauhid asasul amal, tauhid juga asasnya, pondasinya amalan.
Oleh karena itu yang dihantam oleh syaitan adalah akidah dulu. Sehingga kata Nabi dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, "Ya'ti asy-syaitanu ahadakum." Setan akan datang kepada salah seorang kalian, kata Nabi. Fayaqulu, dia akan mengganggu dan mengatakan, "Man khalaqa kada?" Siapa yang menciptakan ini? "Man khalaqa kada?" Siapa yang menciptakan itu? Ini siapa yang menciptakan ini, itunya, ini langit, bumi, alam semesta dan seterusnya. Hatta yaqula, sampai nanti setan akhirnya, "Man khalaqa rabbak?" Siapa yang menciptakan Allah, Rabbmu? Jadi kita kalau ditanyakan akan mengatakan Allah yang menciptakan langit bumi. Siapa yang menciptakan alam semesta? Allah. Siapa yang menciptakan manusia? Allah. Kan begitu. Sampai pada akhirnya setan mengatakan, siapa yang menciptakan Allah? Maka kata Nabi, فَإِذَا بَلَغَهُ, apabila sampai pertanyaan ini dari setan, فَلْيَسْتَعِدْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهْ. Ya. Apabila sampai setan mengatakan ini, gangguan ini kepada kita, maka kata Nabi, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berlindunglah, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Demikian. Kemudian di antara bentuk anarkisme syaitan adalah aqdus syaitan wa kaifiyatu halliha. Ya. Ini setan itu mengikat Bani Adam, dan bagaimana cara untuk melepaskan ikatan syaitan. Kapan syaitan mengikat? Saat tidur. Dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, "Ya aqidus syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa naimun thalatha uqad." Kata Nabi, setan itu mengikat, ya. Yang apa yang diikat? Leher. Leher salah seorang kalian ketika dia tidur, 3 ikatan. Ya. Ikatan yang pertama, setiap kali dia mengikat, dia akan mengatakan, ya, yadribu ala kulli uqdatin makanaha alayka laylun tawil farqud. Setiap kali dia mengikat ikatan tersebut di tempatnya, itu di leher kita nih, kemudian dia mengatakan setan itu, alaika lail tawil farqud, malam yang tidurlah dengan nyenyak. Lalu fa in istayqadha fa dzakarallah, ya. Jadi setiap ikatan dia bilang begitu. Tidurlah yang nyenyak, ini malam yang panjang, tidur. Ikatan kedua juga dia ngomong begitu. Tidurlah yang nyenyak, ini malam yang panjang, tidurlah dengan tenang. Terus begitu. Nah, ketika Bani Adam bangun, fa in istayqadha fa dzakarallah in halat uqdah. Ketika dia bangun tidur dan dia membaca zikir, lepaslah ikatan pertama, ya. Masih ada 2 ikatan lagi. Lepas ikatan pertama. Fa in tawadda in halat uqdah, ketika berwudu maka lepas ikatan yang kedua ketika wudu. Ya. Lalu fa in shalla, ketika salat, jadi bangun tidur berzikir, lepas ikatan pertama. Si hamba langsung berwudu, lepas ikatan kedua. Langsung ketika si hamba salat, lepas juga ikatan yang ketiga atau ikatan semuanya. Fa asbaha nasyitan thayyibun nafs, maka paginya hamba kalau sudah begitu, dia akan semangat, jiwanya akan tenang, baik, ya, merasa nyaman, tenang, enak, segar, fresh. Itu kalau dia bisa menghilangkan ikatan-ikatan syaitan. Wa illa, jika tidak, bangun tidak berzikir, tidak berwudu, tidak salat, asbah khabisan nafsi kaslan, maka paginya orang ini akan nampak lesu, malas, tidak ada semangat, tidak ada gairah. Karena apa? Karena ikatan syaitan masih ada di lehernya. Ini hadis sahih, dan makna ikatan di sini memang ada khilaf ulama, apakah makna hakiki betul-betul kita ini diikat oleh syaitan, tentu dengan cara syaitan. Sebagaimana kata Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, ikhtalafa ulama. Para ulama berbeda pendapat fi hadhil uqad, tentang makna ikatan ini. Faqila, maka ada ulama yang mengatakan wa aqdun haqiqiyyun,
itu adalah ikatan yang hakiki, memang benar-benar ikatan. Bimana aqdus sihri lil insani wa man'ihi minal qiyam. Ini memang betul-betul sihir bagi orang, ya, dari setan, dan terhalangnya dia dari salat malam. Ya. Allah berfirman, wa min syarrin naffasatil uqad, kejahatan tiupan orang-orang yang mentiup. Ya. Tiupan tukang-tukang sihir, dibuhul-buhul sihir. Ya. Fa'ala hadha huwa qaulun yaquluhu yu'assir fi tasbitin naim kata'thir sihir. Sehingga berdasarkan pendapat ini, yakni dia maknanya makna ikatan hakiki, yakni dia sihir, seseorang tidak bisa salat malam, maka disebutkan oleh Imam Nawawi, fa'ala hadha huwa qaulun, berdasarkan atas perkataan ini, yaquluhu, ya, yu'assiru fi tasbitin naim ka ta'thiri sihir. Maka pengaruhnya itu seperti pengaruh sihir, ya. Seperti pengaruh sihir bagi orang yang sedang tidur. Taib. Namun ada lagi yang bermakna, yang mengatakan dia maknanya majazi, yakni artinya secara maknanya itu makna bukan makna hakiki, ya, kinayah, bukan makna hakiki. Itu maknanya gangguan setan agar orang itu tidak bisa sholat malam. Sehingga para ulama mengatakan, ya, yang dimaksud sholat di sini apakah sholat malam atau sholat subuh maksudnya, gitu. Ya, sebagian ulama mengatakan maksudnya sholat di situ adalah sholat malam maksudnya. Ya, ketika dia bangun, baca dzikir, kemudian wudu, kemudian sholat, maksudnya katanya sholat malam. Ya. Sebagaimana kata Al-Imam Ibnu Hajar, kata beliau, waladhi yadharu anna fi salati laili, ya, sirran fi tibin nafs, yang nampak bahwasanya salat malam secara rahasia, ya, itu akan berpengaruh kepada jiwa, ya, akan pengaruh kepada jiwa, akan semangat apabila malamnya itu salat malam. Jadi semangat paginya dalam beraktivitas apabila malamnya salat malam. Coba dipraktekkan, ya. Malamnya salat malam, mari kita praktekkan. Itu pagi itu akan nampak semangat dalam beraktivitas. Taib, demikian. Dan dalam gangguan syaitan tadi berupa ikatan di leher Bani Adam saat tidur, bagaimana cara untuk membatalkannya tadi, melepaskan ikatan tadi? Yang pertama, bil wudu qabla naum. Ya. Ya, ini secara umum, bukan berdasarkan dalil-dalil yang lain. Berwudu sebelum tidur. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat Al-Bara' bin Azib. Kata Nabi, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah." Kalau kamu mau tidur, mau membaringkan badanmu di pembaringanmu itu, maka berwudulah seperti wudunya mau salat. Yang kedua, antutira qabla an-naum. Berwitir dulu, salat witir sebelum tidur. Dan ini sebagaimana dalam riwayat Ibnu Umar, ya, disebutkan, ma asbaha rajul ala ghairi witrin, apabila orang tidur, ya, tanpa witir, illa asbaha ala ra'sihi jarirun qadra 70 dira'an. Apabila orang, ya, malamnya itu tidak witir, maka paginya dia di kepalanya itu seolah ada jarir, ya, ada jarir. Jarir itu adalah tali istilahnya. Al-jarir itu adalah al-hablul ladzi yukhtami bihi al-ba'ir. Jarir itu tali untuk menggiring unta atau untuk menuntun unta. Itu jarir namanya. Nah, di kepalanya itu paginya ada jarir, ada tali yang
panjangnya kira-kira 70 dira'an, 70 hasta. Ya. 70 hasta. Nah, ini seolah-olah syaitan, ya kan, tali untuk ontak kan, jarir itu. Jadi seolah-olah kata para ulama, syaitan itu amsaka bizimamihi, setan seolah-olah menyeret orang itu, yuwajjihuhu haitsuma syaa, diseretnya, dituntunnya oleh setan kemana setan akan arahkan. Naudzubillah. Ya. Maka witir sebelum tidur, supaya pagi kita semangat dan kita dijauhkan dari gangguan syaitan. Terus yang ketiga, bagaimana kiatnya adalah tajma' kaffaika, yani rapat begini, rapatkan kedua telapak begini, wa taqra fihima atau fiha al-mu'awwidzat, lalu baca begini, al-mu'awwidzat, al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca 3 kali. Lalu baca bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Baca 3 kali. Tambah lagi dengan bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setiap kali mau tidur, ya. Kemudian diusapkan, summa tamsah bihima mastata'na min jasadik, ya, badian bi ra'sik. Lalu semampunya kita usapkan ke badan kita, yang mulai dari kepala. Jadi setelah baca kita usapkan begini, terus ke badan kita. Nah, yang kita mampu untuk kita usapkan terus, dimulai dari kepala. Ya. Dan ini berdasarkan hadis dalam Sahih Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Yang keempat, taqra al-ayataini al-akhirataini min suratil Baqarah. Yang ketiga, yang keempat, membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Karena kata Nabi, al-ayatani min akhir suratil Baqarah man qara'ahuma fil lailatin kafatah. 2 ayat dari akhir surah Al-Baqarah, siapa yang membaca kedua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah tersebut fi lailatin, di waktu malam, kafatahu, kedua surat tersebut mencukupinya. Kata Imam Nawawi, mencukupi di sini bisa bermakna kafatahu min qiyamil lail, mencukupi dari solat malam. Artinya kalau orang tidak solat malam, ketika membaca ini sudah mencukupi. Nah, ini kabar gembira bagi para pemalas, ya, yang malas solat malam, cukup membaca surah 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, yaitu amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana. Sambung, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan sampai selesai, ya. Baik. Makna yang kedua, waqila minasyaitan, mencukupi artinya dari syaitan, dari gangguan syaitan. Yang ketiga, ada yang berpendapat, kata Imam Nawawi, minal afat, gangguan itu dari mara bahaya. Masya Allah, 3 ya, mencukupi dari salat malam, mencukupi dari gangguan setan, mencukupi dari mara bahaya. Dan kata Imam Nawawi, wa yuhtamal al-jami', dan makna ini bisa dibawa kepada semua makna, ya. Studio sekali, Masya Allah jemaah, studionya harum sekali. Yang kelima, taqra'u ayat al-kursi, membaca ayat kursi, ya, bitadabbur, dengan mentadaburinya, wa tafahum, dengan
memahaminya, ya, maka ayat kursi itu akan menjaga kita dari gangguan syaitan hatta tusbih, sampai pagi. Ya, dan itu hadis Abu Hurairah, ya, ketika Abu Hurairah disuruh oleh Nabi untuk menjaga harta zakat, lalu ada pencuri. Dan pencuri itu syaitan, sampai ditangkap, namun dia minta maaf, ya. Abu Hurairah tersentuh sehingga dilepaskan. Kedua kalinya datang lagi, ditangkap lagi, minta maaf lagi. Sampai 3 kali akhirnya mau dilaporkan kepada Rasulullah oleh Abu Hurairah. Namun setan ini liciknya, ya. Dia bisa merayu Abu Hurairah dengan cara katanya, tolong lepaskan saya, jangan dilaporkan kepada Rasulullah. Sebagai imbalannya diajarkan sebuah ilmu. Abu Hurairah tahu, setan tahu Abu Hurairah itu yang semangat ilmu, semangat dalam belajar. Sehingga ketika ditawari ilmu, Abu Hurairah melepaskannya. Namun diajarkan sebuah ilmu. Apa ilmunya? Ilmunya adalah agar membaca ayat kursi sebelum tidur, dan fadilahnya tidak akan mendapat gangguan, dijaga oleh Allah sampai pagi. Ya, sampai pagi. Sehingga Abu Hurairah melepaskannya, ya. Dan paginya dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Sadaqaka wa huwa kadzub. Kata Nabi, dia itu setan, pendusta, tapi yang disampaikan kepadamu tentang ilmu itu benar. Bahwa ayat kursi, ya, bahwa ayat kursi itu bisa menjaga dari gangguan, atau dengan sebab itu Allah akan jaga seseorang sampai paginya. Taib. Yang keenam, bagaimana cara melepas ikatan syaitan agar tidak diganggu saat tidur? Tusabihu 33 wa tahmadu 33 wa tukabbiru 34. Ini berdasarkan hadis Fatimah, ya, hadis Ali bin Abi Thalib, yang disebut oleh sebagian ulama disebut zikir Fatimah. Ini riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Ini ceritanya ketika Fatimah minta pembantu kepada Rasulullah SAW, ya, minta pembantu kepada Rasul karena saking capeknya gitu Fatimah mengerjakan urusan rumah tangganya, ya, dari membuat makanan, membuat adonan roti, air dan semisalnya. Sehingga kata Ali, wahai Fatimah, coba minta sama Rasulullah pembantu. Namun Nabi enggak memberinya pembantu, malah dikasihnya zikir ini. Setiap mau tidur baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Kata Nabi, dia lebih baik daripada pelayan pembantu. Para ulama sehingga menyimpulkan berarti ini zikir sebagai pengganti untuk kekuatan, untuk stamina. Karena Fatimah itu merasa capek berat sehingga minta kepada Rasul pembantu, sama Rasul diganti dengan zikir ini. Sehingga ini seolah-olah adalah merupakan zikir untuk stamina. Mau tidur dibaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali, menjadi total berapa? 100. Nah, ya. Dan banyak lagi membaca zikir-zikir tidur yang lainnya, ya. Zikir tidur yang lainnya, dan ini semua adalah dalam rangka di antara fadilahnya untuk untuk diselamatkan dari gangguan setan di waktu malam. Ya. Baik. Saya kira cukup insyaallah, ya. Masih ada lagi, nanti kita lanjut pada pertemuan berikut insyaallah. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.